Terima kasih Mas Ari Susanto. Saya izin share screen ke JASP-nya. Tampak ya JASP-nya? Tampak, Pak. Oke, jadi JASP itu tampilannya seperti yang pertama tadi, yang ditampilkan oleh Mas Ari tadi. Bagian-bagian ini itu saya tambahkan. Jadi di kolom tambah plus ini kita bisa menambahkan dan mengurangi analisis yang kita butuhkan. Misalnya ini saya centang meta analisis, saya klik meta analisisnya hilang. Nah, ketika saya centang lagi, meta analisisnya muncul. Kemudian untuk memulai kerja, kita perhatikan ada 3 garis main menu ini. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Karena baru belum ada sesuatu yang kita kerjakan, ada beberapa option di sini yang bisa kita setting. Ada open, isinya recent file yang terakhir kita gunakan. Kemudian ada yang komputer ini file kita analisisnya bagaimana dan lain sebagainya di dokumen tadi. OSF ini dia sistem data secara global. Ini tidak terlalu sering kita pakai. Nah, data library ini enaknya JASP dia menyediakan data yang bisa kita gunakan untuk kita belajar, untuk kita latihan. Nah, di sini banyak sekali jenis, semua analisisnya ada. Dan misalnya kita klik deskriptif. Nah, ini ada data. Kalau kita klik yang bagian ini, tulisan sleep, itu open data file. Artinya datanya yang akan terbuka. Kalau yang di sini open JASP file, berarti hasil analisisnya yang akan terbuka. Kalau kalian bingung, misalnya cara memasukkan analisis atau datanya bagaimana, kalian bisa mencontoh dari data library ini. Ya, kalian misalnya mau pakai yang mana. Nah, ketika saya klik yang open data, muncul yang seperti ini. Ini saya close dulu. Kemudian di preferensi ini berkaitan dengan kita melakukan hal-hal settingan berkaitan dengan JASP-nya, sinkronisasi, import data dan lain sebagainya. Ini saya kecilin lagi. Ini saya kira ikuti aja defaultnya, tidak terlalu banyak yang perlu diubah-ubah. Ini display exactly value dan lain sebagainya. Tidak ada yang perlu, ya paling ini kalau memang terlalu besar mau diperkecil, ini di zoom-nya saja yang dibesar dan kecilkan. Ini misalnya saya kecilkan. Ini saya kembalikan ke format. Jadi ini tergantung, paling zoom ini saja, tergantung dari kenyamanan kalian dalam melakukan analisis. Advance ini tidak terlalu banyak yang diubah-ubah, kita biarkan defaultnya saja. About ini tentang penjelasan tentang JASP-nya. Oke, kita coba satu data. Kita tadi belajar tentang deskriptif, penyajian data, maka kita coba lihat yang ini. Nah, sleep. Ini data dari bawaan JASP-nya. Jadi kita bisa melihat data ini, kita bisa menggunakan ini sebagai bahan latihan. Perbedaan antara JASP dan SPSS, kalau SPSS kita bisa langsung edit datanya. Kalau JASP kita tidak bisa edit data di sini. Kalau kita mau mengedit, kita double klik. Nah, di sini ada tulisan ini tidak ada datanya. Artinya, kalau JASP, dia tidak bisa mengedit data di layar JASP-nya. Harus kita double klik, maka datanya itu selama kalian tidak mengubah namanya ataupun tidak merubah tempat datanya, dia akan langsung ke file data aslinya. Setelah itu, ketika kita mengubah datanya di Excel misalnya, dia akan otomatis terubah juga di file JASP-nya. Nah, itu untuk mengubah datanya. Kemudian tadi kita sudah belajar ada beberapa jenis data, ada yang interval, rasio, nominal, ordinal. Di sini kita perlu mengetahui dulu jenis data di sini. Misalnya ekstra. Ekstra ini dia scale. Nah, ini simbolnya kayak penggaris gitu. Kayak penggaris ini scale. Scale ini meliputi interval dan rasio.
Begitupun untuk SPSS biasanya dia menggunakan istilah scale juga kalau nggak salah. Ada 3 jenisnya. Ada ordinal, nominal, dan scale. Nah, ini data berarti ini scale. Kalau yang ini, katakan ini kita mau menganggap 1 dan 2 ini adalah perempuan dan laki-laki. Maka ini termasuk dalam data apa? Nominal. Nominal. Nah, Kemudian yang ID ini, katakan ini adalah urutan dan lain sebagainya, tidak apa-apa kita kasih dia nominal saja. Nah, analisis yang perlu kita lakukan, kalau untuk deskriptif, kita tinggal klik saja deskriptif. Kalau kita mau mengetahui deskriptif. Nah, ketika kita klik deskriptif, maka akan muncul 2 layout layar ini. Layout layar ini, itu ada bagian untuk menganalisis, dan ini adalah outputnya, hasilnya, pada bagian ini. Jadi kalau di SPSS, itu kan ada 2, sebenarnya ada 3, tapi yang paling sering kita gunakan ada 2. Yang pertama adalah dataset, yang kedua adalah outputnya, output setnya. Dataset itu tempat kita memasukkan data, menjalankan program, sedangkan luarannya setelah kita klik bagian-bagian tertentu di bagian data analisisnya, maka akan keluar output filenya atau hasil analisisnya. Dia selesai, kita di SPSS itu selesaikan analisisnya dulu, baru keluar datanya. Kalau di JASP itu real time. Ketika kita mengklik bagian tertentu, maka hasilnya akan langsung muncul. Gitu. Nah, ini kelebihannya kalau menurut saya. Dan satu analisisnya itu banyak yang bisa kita lakukan. Nah, misalnya, ini deskriptif, ini data. Kita masukkan dulu datanya. Ini lihat perubahan di sini nanti ya. Ini ekstra, saya masukkan. Nah, di sini langsung muncul nilainya. Jadi dia otomatis, real time. Kemudian, saya mau ganti ini transport deskriptif tabel itu apa ya? Oh, dia berubah. Tabelnya juga salah satu kelebihannya, tabelnya ini juga sudah berformat apa? American Psychology Associative. Salah satu format untuk ke jurnal internasional dan lain sebagainya. Jadi tidak seperti SPSS yang tampilan tabelnya atau outputnya itu tidak terlalu bagus dan perlu kalian edit lagi. Kalau ini sudah tidak perlu kalian edit. Ini di copy paste saja di jurnalnya, ini sudah sesuai format apa? Amerika Psikologi Asosiatif. Termasuk di Indonesia pakainya format APA itu yang paling banyak dipakai. Kemudian saya mau pilih yang lain. Plots. Di plots ini misalnya saya mau klik distribution plot. Nah, akhirnya menghasilkan tabel. Kemudian Q&Q plots. Ini untuk normalitas juga bisa. Nah, muncul hasilnya seperti ini. Kemudian di statistik, katakan ini saya kembalikan dulu transpose-nya, tentunya seperti ini. Tadi ini baru min saja, saya pengen nambah lagi median, kita centang median, tambah median, mode lagi, kemudian kuartil, skewness, kurtosis, Shapiro-Wilk, sum. Nah, kita tinggal centang saja. Jadi dia otomatis akan langsung langsung perbaiki pada saat itu gitu. Jadi datanya langsung muncul. Mudah ya. Nah, misalnya kita ingin tadi ada kelompok. Ada kelompok laki-laki, ada perempuan. Ini kan data keseluruhan. Kita mau berdasarkan grup, kita masukkan di split ini. Nah, ini langsung dipisah 1 dan 2. Kelompok 1 ini nilainya, kelompok 2 ini nilainya. Nah, ini tinggal kita centang, tinggal kita klik, outputnya langsung keluar, dan itu real time. Kita bisa tahu ketika kita mengklik ini perubahannya bagaimana. Simpel ya untuk analisis ini. Nah, saya contohkan lagi yang lain. Katakan ini untuk deskriptif. Di sini ada banyak teknik analisis. Yang paling sering akan kita gunakan nanti adalah di bagian ini, t-test, ANOVA. Nah, t-test ini kan seperti yang saya bilang tadi, sampaikan bahwa klasikal itu yang frequentist tadi. Bayesian ini yang terbaru. Nah, hanya saja kita akan belajar ke yang klasikal ini. Bayesian itu yang versi advance-nya. Tapi di sini sudah mulai dimasukkan. Jadi ini independent sample t-test yang tadi, pair sample t-test yang pre-test post-test, one sample t-test yang satu awal tadi yang t-test. Kemudian ANOVA, ini ada ANOVA, ada repeated measure ANOVA, ini pengukurannya berulang.
Jadi misalnya kayak pesantren itu kan sebelum ikut pesantren, pas setelah ikut pesantren, dan sebulan setelah pesantren, kita ingin melihat bagaimana dampak dari pesantren, misalnya seperti itu. Kalau kalian mengadakan pesantren kilat. Ankova itu kalau kalian melihat kovariannya. Jadi Ankova ini dia analisisnya sama seperti ANOVA, tapi ada bagian-bagian tertentu yang perlu dilihat di Ankova itu. Jadi misalnya kita ingin melihat mode pembelajaran A, B, C. Kalau tadi yang two-way ANOVA saya mengistilahkannya dengan laki-laki perempuan, tapi kalau Ankova itu yang menjadi kovariat dari peserta didiknya, misalnya IQ-nya. Jadi mode pembelajaran A dibagi dengan mode pembelajaran yang IQ tinggi, sedang, dan rendah. Kira-kira yang IQ tinggi contohnya untuk mode pembelajaran apa, yang IQ sedang, pembelajaran apa, dan lain sebagainya. Ini yang ANKOVA. MANOVA itu multivariat, analysis of variant. Kalau yang ini nanti, kalau dalam skripsi, misalnya perbedaan model pembelajaran dalam meningkatkan hasil belajar dan minat. Jadi kalau yang ANOVA, misalnya dia hasil belajar saja. Kalau yang MANOVA itu lebih dari satu. Jadi misalnya hasil belajar dan minat. Gitu. Jadi ini ya perbedaan ininya. Regresi juga banyak, korelasi, frekuensi, faktor ini nanti yang exploratory factor analysis, confirmatory factor analysis, kemudian yang SEM nanti analisis jalur itu di ini mediation analisis. Itu untuk pengenalan dengan JASP ini. Saya coba contoh yang lain. Yang ini saya close dulu. Oh ya, ini kita bisa menggerakkan ya di sini. Enaknya kalau ini terlalu kecil, nah kita bisa gerakkan di sini, atau kita bisa klik bagian ini untuk menyembunyikan atau untuk menunjukkan semua di sini. Nah, jadi simple. Ini data tadi, kita klik lagi. Nah, kemudian ini saya close dulu. Don't save. Kembali lagi ke sini. Kita coba data library yang t-test. Nah, misalnya ini saya ambil data yang directed reading activity ini. Nah, ini adalah uji beda. Uji beda. Kalau kita lihat ini adalah ID, grup ini adalah kelompok, ada treat, ada kontrol, berarti ini ada kelas eksperimen, kelas kontrol, berarti ini menggunakan independent sample t-test. Karena dua kelompok yang berbeda. Kemudian ini diistilahkan 0 dan 1, kita ganti saja ini menjadi nominal, karena ini adalah nominal. Kemudian DRT ini sudah benar, ini adalah scale, karena ini nilai-nilainya. Paling kita akan menggunakan dua ini saja, G dan DRT. Kita lakukan analisis independen, sampel t-test. Nah, independent sampai di tes langsung muncul di sini, tapi belum ada angkanya. Kita masukkan datanya di dependent variable. Tadi DRP ini ya, kita masukkan. Nah, belum ada datanya karena ini baru nilai saja, tapi belum ada grouping variabelnya. Tadi ada dua, saya coba masukkan grup ini. Nah, dia langsung muncul. Ternyata grup ini, kita lihat di grupnya, nah dia bentuknya adalah tulisan. Jadi, di JASP, kalau di SPSS kita kan tidak bisa memasukkan dalam bentuk tulisan. Harus kita ubah dia dalam angka 0 dan 1, kemudian kita kasih kode. Kalau di JASP kita bisa tulis seperti ini. Jadi dia yang akan memisahkan sendiri. Hanya saja jangan sampai ada typo ya di sini, karena nanti akan dibaca sebagai kelompok yang berbeda. Ini misalnya saya kembalikan, saya pakai G ini saja. Nah, ini sudah ada nilainya. 0,03. Artinya uji beda independent sample t-test ini ada perbedaan signifikan karena kurang dari 0,05. Karena perbedaannya signifikan, misalnya kita ingin lihat deskriptifnya, terlihat bahwa rata-ratanya 51,48. Artinya yang grup 0 itu jauh lebih bagus dibandingkan yang kelompok 1. Nah, ini kan perbedaannya signifikan. Yang bagus yang mana kita lihat di min-nya. Nah, setelah itu kita tiba-tiba ingat, oh iya, kalau untuk uji independent sample t-test itu kan ada uji prasyaratnya. Ya enggak?
Nah, uji prasyaratnya itu sudah ada langsung di JASP-nya. Jadi kita tidak perlu menganalisis seperti SPSS. Uji prasyaratnya ada analisisnya sendiri, kita ikuti langkah-langkahnya. Uji normalitasnya ada langkah-langkah sendiri. Uji non parametrik misalnya kalau nggak normal dan nggak homogen ada langkah-langkah sendiri. Ini kita tinggal centang saja. Uji normalitas itu ada di sini, asumsi cek, mengecek asumsinya. Jadi kita tinggal cek normality, maka muncul di sini Shapiro-Wilk. Ini 0,65, ini 0,73. Dia sudah di atas 0,05, artinya dia sudah normal baik kelompok yang 0 maupun kelompok yang 1. Kemudian saya ganti ini, apakah dia berubah? Nah, saya ganti jadi grup tadi. Ini tidak 01, kelompoknya langsung kontrol dan treat ya, biar lebih enak. Nah, asumsinya ternyata dia semuanya signifikan. Maksudnya di atas 0,05. Artinya dia normal untuk uji asumsi normalitinya. Dia menggunakan Shapiro-Wilk. Kalau yang uji di SPSS biasanya lebih condong ke Kolmogorov-Smirnov untuk uji normalitasnya. Kemudian mau uji homogenitas, tinggal equality of variance. Nah, di sini Levene test sama antara SPSS dan JASP. Ini nilainya 0,13, berarti di atas 0,05, artinya dia homogen. Artinya, berdasarkan uji prasyarat, dia sudah memenuhi untuk dilakukan uji independent sample test. Nah, kalau di SPSS, untuk sampai ke langkah ini, kalian banyak langkah-langkah yang harus dilakukan. Kalau ini, tinggal kalian klik-klik saja. Kemudian, tiba-tiba misal, ternyata datanya tidak normal, datanya tidak homogen. Di sini, itu sudah ada analisis non parametriknya yang bisa kalian pilih. Maka tinggal kalian centang. Misalnya kalau yang untuk independen ini Mann Whitney. Jadi kalian tidak perlu pusing kalau tidak memenuhi asumsi kira-kira yang non parametrik yang mana ya yang saya gunakan. Nah, di JASP itu sudah ada. Jadi kita langsung di satu tools atau satu halaman untuk analisis itu sudah ada semua yang kita butuhkan. Ini tinggal kita klik Mann Whitney dan ini langsung muncul. Baik secara parametrik maupun non parametrik dia signifikan. Jadi saya kira simpel sekali datanya, analisisnya. Kita tinggal klik, muncul hasil dan dia real time. Datanya juga sama, kita tidak perlu untuk susah-susah lah untuk proses klik ini. Ini kan tinggal kita lihat mana yang kita centang dan lain sebagainya. Kalau untuk menyimpan, kita tinggal pilih, kalau untuk tabel, satu tabel di bagian ini, anak panah ke bawah, copy. Kalau untuk satu analisis, ini kita langsung ke copy sini. Untuk kopinya, masukkan di Microsoft Word. Baru kemudian kita interpretasikan. Saya kira simpel sekali untuk analisis ini. Gimana? Ada pertanyaan? Mudah ya? Gimana Mas Agus, Mas Andi yang sudah berkecimpung dengan SPSS dibandingkan dengan JASP? Lebih mudah, Pak. Benar kata Bapak tadi, kalau di SPSS itu harus nggak seperti JSP, tinggal dicentang-centang itu tadi. Kalau di SPSS lebih banyak caranya. Ya, lebih banyak langkah-langkahnya. Kalau di JASP itu kan kita tinggal pastikan mana yang diklik, istilah-istilah dan lain sebagainya. Nah, itu yang perlu di klik. Jadi ini lebih simpel dan yang utama itu sebenarnya gratis ya. Jadi kalau untuk analisis atau untuk pembelajaran seperti ini akan lebih mudah. Karena sebelumnya saya juga kan ngajar biostatistik gitu, di salah satu kampus kesehatan di sini. Install SPSS itu jadi problem gitu. Install SPSS agak susah, kemudian dia istilahnya itu berbayar, mahasiswanya juga agak kesusahan, jadi ya prosesnya agak susah gitu. Tapi kalau JASP ini kan
seperti yang dicontohkan Mas Ari tadi, itu kan langkah install dan download-nya tidak terlalu susah. Jadi saya kira untuk ke depan kalau kita belajar di ASP ini tidak ada alasan belum install softwarenya atau tidak paham tentang softwarenya dan lain sebagainya, karena cukup simpel dan cukup mudah. Ada lagi mungkin? Laptop saya nggak bisa nginstal JASP, Pak. Boleh tahu nggak, Pak, ini kalau misalnya tidak bisa, coba yang ini, Mbak, apa namanya, ambil yang model sebelumnya, previous ini apa namanya, versi sebelumnya. Nah, coba dicek, itu kan sudah versi 16. Itu mungkin nanti saya kirim linknya ininya. Nah, itu kan mungkin versi 16, itu yang 64 bit. Mungkin laptopnya 32 bit, mungkin pilih yang versi 15 atau versi 14 yang 32 bit. Nanti tinggal coba di download aja. Coba. Nanti hubungi Mas Ari mungkin atau Mas siapa nanti yang bisa membantu download. Saya kira tidak terlalu susah. Mbak Husdaini ya. Yang lain bagaimana? Sudah Pak, sudah selesai install juga. Nah, kalau gitu kita coba sekarang bagaimana cara, tadi kan data ini, data bawaan, data dari apa namanya, softwarenya. Lalu bagaimana kalau kita mau memasukkan data dari database kita? Nah, itu saya share screen lagi yang JASP-nya. Ini saya keluarkan saja. Kalau close ini untuk keluar dari analisisnya ya, tapi tidak keluar dari JASP-nya. Kalau keluar JASP langsung di tanda silang ini saja. Jadi close, don't save, dia kembali ke tampilan awal. Nah, di sini kalau kita mau membuka file, misalnya ya udah di sini saja. Nah, di sini format yang dibutuhkan yang bisa dimasukkan di JASP itu data dari JASP itu sendiri. Kalau kita simpan, save, nah tadi hasil analisis kita, nanti formatnya dalam bentuk JASP. Kemudian ada CSV ini. Ini untuk buka defaultnya itu Excel. Jadi nanti kita bikin datanya itu nanti kita buat dari yang CSV ini. Jadi save as-nya dengan bentuk CSV. TXT kalau Notepad, iya. Itu kemudian save ini yang SPSS. Jadi dalam bentuk Notepad, SPSS, Excel dia bisa masuk. Tapi kalau Excel dia formatnya kita harus save as dalam format CSV. Ya, oke. Saya contohkan kita bikin data acak saja di Excel. Saya buka Excel dulu. Oh, nggak terlihat ya Excel. Oke, ini Excelnya. Saya bikin data acak. Katakan saya mau menganalisis apa ya? Model pembelajaran aja lah. Model A, model B, model C. Jadi di JASP yang pertama kalian harus punya apa namanya, kepalanya dulu, kepala dari datanya tersebut. Tapi satu baris pertama itu diisi dengan codingnya, nama-namanya, model A, model B, model C gitu. Kemudian nilainya. Kalian bisa menambahkan, misalnya ini jumlah siswa. Ini sih terserah. Misalnya siswa 1, saya butuh data sampai misalnya 40. Oke. Kemudian model A. Model A misalnya kita bikin data acak, run between. Rank datanya misalnya dari 50 sampai 70. Kemudian yang di sini 60
sampai 80. Kalau yang ini katakan 70 sampai 90. Ini 2. Oke, kita sudah dapat data. Ini data acak dibuat oleh, saya ubah dulu dalam format ini. Nah, ini kita sudah dapat datanya. Sekarang kita menyimpan datanya dalam format CSV tadi. Ini kita klik file, save as, kemudian saya simpan dulu di, kalian kelas D ya. Statistik pendidikan kelas D. Data coba. Nah, kita pilih di save as type-nya ini. Nah, kita pilih yang CSV, yang ini. CSV MS-DOS. Yang atas ini, comma delimited. Yang CSV, comma delimited. Tapi nanti bukanya dia tetap defaultnya pakai Excel. Jadi, CSV, comma delimited ini kita klik, kemudian kita save. Nah, dia seperti ini. Ini saya silang aja. Ini. Setelah itu saya kembali ke JASP. Di komputer. Kemudian saya klik browse. Tadi saya menyimpan datanya di kelas D. Nah, ini tadi data coba. Bentuknya seperti ini. Tapi dia nanti akan, kalau buka nanti tetap di format Excel. Kemudian saya open. Nah, ini tadi siswa 01, model A, model B, model C. Ini tadi data kita. Nah, gitu cara memasukkan datanya. Kemudian kita mau mengedit. Ini sebenarnya bukan 59, tapi kita mau mengeditnya jadi 70. Nah, kita tinggal double klik saja di sembarang tempat. Nanti dia akan buka ke file Excel-nya. Tapi di situ nggak terlihat ya. Dia akan berubah ke file Excel. Atau akan langsung menuju file datanya. Kalau kalian klik data tadi, data yang dicontoh tadi, kalau kalian double klik, itu dia tidak akan membuka datanya, karena memang datanya kan tidak ada, dia bawaan. Tapi dengan catatan, kalian tidak, kalau misalnya data sendiri, kalian tidak mengganti namanya, ataupun mendelete, ataupun menyimpannya di folder yang lain. Jadi tetap di tempat tersebut. Nah, ini saya mau mengganti. Ini 59, saya ganti jadi 70. Ketika saya save, misalnya saya, ini 70 ya, kita lihat di JASP-nya. Nah, ini sudah langsung otomatis berubah 70. Jadi untuk mengedit datanya di situ. Nah, ini siswa dia udah ganti sendiri tadi. Jadi, untuk jenis datanya, ini scale ini sudah tidak terlalu perlu dilihat di ini lagi. Misalnya ANOVA. Nah, ini kan dependent, fix faktor dan sebagainya, bisa kita lakukan analisis, misalnya deskriptif lah yang ini. Oh ya, jadi di samping itu, misalnya kita mau klik ANOVA, tadi klik ANOVA ini muncul. Kemudian kalau untuk data yang sama, kalau kita mau melakukan analisis deskriptif, tinggal kita klik di sini, muncul yang deskriptif. Tapi kalau kita arahkan kursor ke atas, nah yang ANOVA tadi tidak keluar dia. Dia tetap ada di sini. Jadi kalau kita misalnya mau melihat analisisnya tadi, ini kan deskriptif, di sini muncul deskriptif. Kalau kita klik ANOVA, maka di bagian outputnya juga akan menunjukkan layar yang ANOVA. Jadi kalau kita mau lihat ini tidak perlu di scroll lagi. Jadi apa yang kita tampilkan itu yang muncul. Jadi sudah real time, sudah tersinkron gitu untuk langkah-langkah dan analisisnya. Itu saya kira untuk pengenalan awal dari JASP. Saya kira tidak terlalu susah dan sangat nyaman sekali, mudah sekali.